Sambal minyak bawang. Bahannya 250 gram cabai rawit merah, 100 gram bawang merah, dan 100 gram bawang putih. Pertama kita cincang atau kita chop dulu bawang putihnya. Boleh banget kalau dicincang pakai pisau ya, tapi cincangnya halus. Nah seperti ini, kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita cincang juga atau kita haluskan cabai rawitnya dan bawang merahnya. Nah ini harus lebih halus ya. Pertama kita goreng dulu atau kita buat dulu minyak bawangnya ya. Kita goreng dengan api sedang. Sambil terus diaduk-aduk supaya tidak gosong. Nah ini nanti makin lama makin enteng ya tarikannya. Dan warnanya akan berubah ke coklatan atau ke kuning-kuningan. Nah setelah mulai tarikannya enteng, warnanya berubah kecoklatan, coklat muda, kita matikan kompornya, lalu tetap kita aduk ya. Kita aduk karena penggorengannya itu masih panas sekali. Ini diaduk terus sampai suhunya turun dan warnanya makin lama akan makin menua seperti ini, tapi tidak gosong. Nah setelah itu baru kita sisihkan ya, kita simpan dulu ke dalam wadah. Lanjut dengan sedikit sisa minyak bawang atau bawang putih goreng, kita masukkan cabai dan bawang merah halus. Kita tumis dulu. Lalu kita beri sedikit minyak, pertama minyaknya sedikit dulu ya. Kurang lebih 5 sendok makan minyak, lalu kita goreng sampai aroma langunya hilang, langu dari cabenya. Lalu tambahkan 1,5 sendok teh garam dan 1/2 sendok teh micin atau MSG. Nah kalau teman-teman minyaknya tidak terlalu banyak, garamnya cukup 1 sendok teh saja. Tapi kalau minyaknya nanti mau ditambahin kayak saya nih, saya tambahin ya, itu garamnya 1,5 sendok. Nah ini karena saya mau disimpan ya, jadi setelah mateng, baru nanti disimpan untuk pemakaian beberapa hari ke depan. Jadi minyaknya harus banyak dan dimasaknya lebih lama sampai warnanya mulai menua dan juga mulai bermeletup-letup ya minyaknya itu, dan tarikannya enteng seperti ini, lihat ya, ini mulai berminyak dan ambiar ya. Sambalnya ambiar atau terburai, apa nih bahasa Indonesianya yang tepat. Setelah itu udah deh, baru kita matikan kompornya, lalu kita masukkan minyak bawangnya, boleh semuanya, boleh setengah atau sesuai selera. Nah ini minyak bawangnya sengaja dimasukkan di belakang supaya rasanya lebih sedap, segar, dan juga kriuk-kriuk. Jadi ini enak banget kata anak saya. Itu cocok Sambal dengan minyak apa aja. bawang siap Kalau mau disimpan, disajikan atau turunkan bisa suhunya banget dulu disimpan sampai di di suhu kulkas ruang, baru di packing, dengan dimasukkan ke wadah dalam wadah. tertutup Kalau bisa rapat. botol kaca lebih baik. Sambal tomat. Goreng 3 siung bawang putih ke dalam kurang lebih 3 sendok makan minyak panas. Goreng sampai bawang putihnya berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Nah seperti ini. Lanjut masukkan 3 buah tomat yang kecil ya, atau 2 buah tomat kalau ukurannya besar. Goreng sampai tomatnya melembut supaya mengeluarkan rasa gurihnya ya. Jadi tidak hanya rasa asamnya saja. Ini kita tekan-tekan ya, biar matangnya cepat dan sampai ke dalam. Nah setelah tomatnya mulai berair seperti ini, melembut, kita masukkan cabenya. Saya menggunakan 100 gram cabai, campur ya, rawit merah, rawit hijau, dan cabai merah keriting. Ditumis sebentar, lalu tambahkan sedikit air. Masak lagi sampai airnya habis. Jadi air ini fungsinya untuk melembutkan semua bahannya agar mudah diulek.
Nah, ini airnya sudah habis, siap-siap matikan kompornya. Pindahkan ke alat penghalus atau lemper kalau di tempat saya ya. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh micin. Kalau tidak suka micin, ganti dengan 1/2 sendok teh gula. Lanjut kita haluskan sampai halus atau sesuai selera. Dan sambal tomat sudah siap. Sambal merah rumah makan Padang. Pertama kita buat dulu sambal merahnya, 200 gram cabai merah dan 100 gram bawang merah. Kita haluskan atau dicop atau ditumbuk, tetapi jangan terlalu halus atau sesuai selera juga sih. Ini pertama cabenya dulu. Setelah dicopper cabenya, dicop ya istilahnya, gimana nih? Dicacah-cacah ya. Lanjut masukkan bawang merah. Dihaluskan juga, bawang merahnya dibagi 2 ya, sebagian diiris, sebagian dihaluskan bersama cabenya. Setelah halus langsung aja panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, pertama masukkan dulu bawang merah yang diiris. Kita tumis atau digoreng sampai wangi, sampai warnanya berubah kuning kecoklatan. Nah, ini penting banget ya supaya nanti rasa sambalnya itu nagih, gurih, enak. Setelah bawang merahnya kuning kecoklatan, baru siap-siap dimasukkan cabai dan bawang halusnya. Nah, ini dibersihkan ya, jangan sampai ada yang tertinggal, sayang, karena cabai lagi mahal. Setelah masuk ke dalam wajan cabai dan bawang merah halusnya, tumis sebentar. Lanjut masukkan 2 sendok teh garam dan 1/2 sendok teh micin. Micinnya boleh di skip ya, tapi kalau rasanya seperti rasa orang jualan, pakai sedikit. Lalu diaduk-aduk-aduk sampai wangi ya, sampai aroma langu cabenya hilang dan sampai berminyak. Kalau mau lebih seperti orang jualan, tambahkan lagi minyak, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Udah kita aduk-aduk-aduk sampai benar-benar wangi. Selain supaya rasanya lebih gurih, juga supaya tidak cepat basi, minimal tahan 24 jam. Sudah semudah itu, langsung matikan kompornya dan sambal merahnya siap disajikan. Jadinya banyak ya, sambal merah. Sambal Lamongan. Goreng 3 siung bawang putih yang sudah dibelah-belah, kemudian 7 butir kemiri. Kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan, terutama kemirinya ya, harus mateng. Diosreng-osreng atau diaduk terus supaya matangnya merata. Nah, setelah warnanya kuning kecoklatan, diangkat ya. Nah, ini yang kuning kecoklatan duluan itu bawang putih. Jadi bawang putihnya yang kita angkat duluan, kita sisihkan. Lanjut kita goreng kemirinya. Lanjut sisakan sedikit minyak, lalu goreng 3 siung bawang merah yang sudah diiris-iris. Goreng sampai wangi. Tambahkan 1/2 sendok teh terasi. Masukkan tomat, 3 buah tomat besar dipotong-potong. Digoreng lagi sampai tomatnya melembut. Masukkan 15 buah cabai rawit merah supaya matang dan empuk merata. Tambahkan 100 ml air, didihkan.
kita didihkan, kita rebus sampai airnya habis. Fungsi air untuk melembutkan dan menyatukan semua rasa dari bahan-bahan sambelnya. Kita didihkan dulu ya, kita langsung aja akan ulek kemiri dan bawang putih dulu, tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/8 atau sedikit penyedap atau MSG atau micin, dan setengah sendok teh gula merah. Udah gini aja kita haluskan ya. Kemirinya terutamanya harus halus. Setelah kemiri dan bawang putihnya mulai halus ya, siap-siap kita akan tuang bumbu atau bahan sambal lainnya ya. Kita haluskan dulu. Nah, ini udah halus ya. Masukkan cabai, tomat, terasi, dan air, sisakan sedikit ya. Kita ulek. Sampai halus atau sesuai selera. Jangan lupa sisakan kurang lebih 3 sendok makan air rebusan bahan sambelnya untuk menyedapkan ya. Dicampur, diaduk seperti ini. Sambal lamongan atau sambal yang biasa dipakai untuk pecel lele siap disajikan. Bisa disajikan dengan gorengan apapun yang kita suka. Yuk bikin sambal gami yang enak banget. Sensasi cobeknya tuh mantap banget. Bahannya ini dia, iris-iris bawang putih 1 siung saja, dicincang tipis-tipis, lalu tomat dan cabai. Lanjut panaskan cobeknya, lalu masukkan bawang putih cincangnya, lalu saring ya. Sisihkan dulu bawang putihnya, bisa dipakai buat taburan, boleh juga sih, enggak juga nggak apa-apa. Lanjut bawang merahnya sudah dimasukkan ke cobek, tambahkan 1 ruas jari terasi, diaduk-aduk sampai layu, masukkan tomat, cabai, langsung diaduk-aduk sampai wangi, lalu kasih penyedap. Gula, kaldu bubuk, garam, micin kalau suka. Wah, enak banget. Tinggal diaduk-aduk aja. Kalau mau lembut sih boleh juga diulek ya. Udah deh, kasih gorengan atau lauk apapun, mantap banget. Selamat mencoba. Membuat sambal pecel lele untuk stok di kulkas. Ini bahannya. 11 butir kemiri, 4 buah tomat ya. Kemudian ada 7 siung bawang putih dan 7 siung bawang merah. Bawang putih dan bawang merahnya dibagi 2 ya. Ada yang diiris, ada yang nanti kita goreng besar ya. Nah, ini kita iris-iris dulu bawang putih dan bawang merahnya. Lanjut kita goreng bawang putih dan bawang merah yang sudah kita iris-iris. Masukkan kemiri. Kita goreng secara terpisah bawang putih, bawang merah dan kemiri ya, sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, ini warnanya sudah kuning kecoklatan. Kemirinya juga sudah tua warnanya ya. Kita angkat. Kita sisihkan terlebih dahulu bawang putih, bawang merah dan kemiri gorengnya. Lanjut kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang kita iris besar, kemudian setengah buah bawang bombay dan 4 buah tomat yang juga sudah kita iris-iris ya. Kita goreng sampai tomatnya melembut. Setelah tomatnya melembut dan berair, baru kita masukkan cabenya. Nah, kenapa cabenya belakangan? Supaya tidak meletup ya.
Kalau tetap takut juga cabenya meledak, kita tutup saja ya, kita masak selama kurang lebih 5 menit. Nah, ini sudah 5 menit ya dan tidak meletup. Tomatnya juga sudah lembut semua. Kita masukkan 1 ibu jari terasi ya. Nah, ini saya pakai terasi merek Jue, isinya seperti ini ya, ada bulatan-bulatan seperti ini. Ini kalau di daerah Jakarta dan sekitarnya ini enak banget buat terasi sambal ya. Sambal pecel lele. Nah, setelah terasinya wangi aromanya, kita matikan kompornya. Lanjut, kita ulek terlebih dahulu kemiri yang sudah kita goreng. Kita ulek sampai kemirinya halus. Kalau tidak ada kemiri, boleh banget kalau diganti dengan kacang mede. Bisa juga kacang tanah. Sudah halus kemirinya, saya masukkan semua bahan yang tadi kita goreng bareng ya. Cabai, bawang putih, bawang merah, tomat, dan terasi. Tambahkan 1 sendok teh garam. 1 sendok tehnya peres ya, jangan terlalu penuh. Kemudian 1/4 sendok teh micin dan 1 ibu jari gula merah. Kita haluskan semua bahan sampai halus atau sesuai selera. Nah, ini sudah mulai halus ya. Kita ulek terus. Terakhir masukkan bawang putih dan bawang merah goreng. Lalu kita ulek lagi, kita ratakan rasanya ya agar menyebar. Nah, sudah begini saja. Kalau yang mau langsung disantap, itu kita sisihkan ya. Ini bisa langsung enak banget disantap dengan aneka gorengan, nasi panas ya. Beri kecerahan jeruk limau lebih mantap. Nah, kalau mau disimpan untuk stok 1 bulan misalnya ya, kita masukkan yang sudah kita ulek sambelnya ke dalam minyak. Kurang lebih minyaknya ini 150 ml ya. Ini karena kita menambahkan minyak, kita tambahkan sedikit kaldu bubuk dan ini saya beri kecerahan jeruk nipis ya biar rasanya tidak enek. Lalu kita goreng sampai aromanya wangi dan unsur airnya habis. Nah, ini kalau sudah mencar-mencar seperti ini ya, kelihatan ini terurai gitu ya sambelnya. Ini udah siap-siap kita matikan kompornya. Nah, ini udah terurai ya. Jangan terlalu lama nanti gosong. Nah, sudah seperti ini. Dia mencar ya atau tidak menggumpal lagi. Sudah kita matikan kompornya. Dan kalau misalnya disimpannya di wadah yang terbuat dari kaca, bisa langsung dimasukkan selagi panas. Tapi nanti ditutupnya setelah dingin. Kalau wadah penyimpanannya terbuat dari plastik, kita turunkan suhunya dulu, dingin dulu baru dimasukkan ke dalam wadah plastik. Jangan lupa kita rendam sambalnya dengan minyak seperti ini ya. Fungsinya agar mencegah jamur supaya tidak mudah basi. Nah, ini kalau di suhu ruang dengan direndam minyak ini bisa tahan 1 mingguan. Tapi kalau mau berbulan-bulan masukkan ke dalam kulkas. Nah, teman-teman demikian ya resep sambal persediaan untuk 1 bulan. Lanjut ke resep sambal Cianjur, sambal pecel lele Cianjur.
Bahan sambelnya 150 gram cabai rawit campur, kemudian 3 buah tomat, 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan 1 ruas jari terasi. Nah, ini tomatnya sudah saya potong-potong. Ini akan kita potong-potong dulu cabenya ya, supaya nanti saat digoreng tidak meletup. Panaskan minyak, lalu masukkan terlebih dahulu bawang putih dan bawang merah. Ini saya menggunakan kurang lebih 7 sendok makan minyak goreng. Kita goreng ya, kita goreng bawang putih, bawang merah, lalu masukkan terasi. Kita goreng setengah mateng atau sampai aroma bawang putih bawang merahnya keluar, tapi nggak usah kering-kering banget, nanti gosong. Nah, kira-kira 70% mateng, baru kita masukkan tomat yang sudah kita iris-iris ya, agar lebih cepat masaknya. Kita goreng. Tomatnya diiris-iris selain agar lebih cepat mateng, juga agar asamnya hilang ya, sehingga nanti yang keluar tuh gurih dan manis, sedikit asam dari rasa tomatnya. Setelah itu masukkan cabai yang sudah kita potong-potong atau dibelah dua, supaya saat nguleknya itu lebih mudah dan juga saat digoreng tidak meletup ya, tidak meledak. Ini kita goreng sampai tomatnya larut dan lembut. Ini minyaknya agak banyak karena supaya nanti tidak mudah basi ya. Ini sambil tekan-tekan ya minyaknya, kok minyaknya, maaf, tomatnya. Kita tekan-tekan supaya lebih cepat mateng dan melembut. Nah, ini sudah mulai melembut seperti ini. Kita matikan kompornya. Lalu kita pindahkan ke lemper ya, kalau di tempat saya, alat untuk menghaluskan bumbu dan sambal. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin, dan 1 sendok teh gula. Setelah itu kita ulek, kita haluskan. Kalau tidak suka micin, micinnya tidak usah dipakai ya. Disesuaikan saja dengan aliran dan kepercayaan masing-masing terhadap bumbu masak. Kok aliran dan kepercayaan sih. Nah, ini kita ulek-ulek sampai halus. Nah, seperti ini ya, ini udah cukup. Nah, ini yang membuat rasanya khas ya, jadi dia sambal goreng tapi terakhir dikecerin dengan 2 buah jeruk limau. Wow, ini yang akan membuat sensasinya beda ya. Setelah 2 buah jeruk limaunya diperas, kira-kira menghasilkan sekitar 1 sendok makan air jeruk limau ya. Kita aduk-aduk rata. Nah, udah gini aja nih udah enak banget, dan ciri khas kalau makan di pecel lele Cianjur itu ya, itu lalapannya banyak dan bebas. Lanjut kita ke menu sambal berikutnya. Wah, ini yang gak kalah hebohnya ya, sambal rujak. Sambal rujak bumbu kacang, langsung aja, mari membuat. Pertama, saya goreng dulu 3 siung bawang putih yang sudah saya cincang halus. Nah, tips menggoreng bawang putih ini, hati-hati ya, jangan sampai gosong. Kita goreng bolak-balik dengan api sedang cenderung kecil. Setelah pertama apinya panas ya, minyaknya panas. Ini kita kecilkan apinya. Nah, setelah warnanya mulai kuning kecoklatan, langsung ya kita matikan kompornya. Kita tetap goreng. Nah, ini saya angkat ya. Tetap diaduk-aduk sampai warnanya kuning kecoklatannya tuh makin tua. Nah, seperti ini ya. Nah, ini proses menggorengnya masih berlangsung walaupun sudah kita angkat dari kompor. Langsung kita sisihkan. Lanjut, saya goreng 6 sendok makan kacang tanah dengan sedikit minyak ya. Minyak dari sisa menggoreng bawang tadi kira-kira hanya 3 sendok makan. Nah, ini sama, kita menggoreng kacangnya itu dengan api sedang cenderung kecil.
Nah, sama ya, setelah mulai enteng digoreng dan aromanya sudah mulai wangi, kita matikan kompornya. Langsung siapkan 7 rawit merah, 7 buah rawit merah, 1/4 sendok teh garam, 1 ruas jari asam jawa atau asam tua, lalu tuang sebagian dari kacang tanah gorengnya, kira-kira 1/4-nya ya. Lalu kita ulek. Nah, ini 7 buah rawit merah ini untuk pedasnya sedang ya. Tapi kalau mau pedasnya lebih berasa, ini request dari anak saya. Saya tambahkan lagi cabai. Bentar ya, kita ulek dulu. Ini sampai halus semuanya. Nah, ini saya tambahkan 3 buah rawit merah lagi ya. Jadi total 10 ya. 10 sampai 11 kalau mau pedasnya itu berasa banget, alias kalau di sini udah pedas ya. Nah, kok ketawa terus sih Mbok Midut? Iya, maaf ya. Nah, lalu setelah itu kita masukkan 200 gram gula merah yang sudah disisir ya, supaya nguleknya tidak terlalu berat. Lalu kita ulek lagi gulanya, cabai dan kacang serta bumbunya ya, garam sama asam. Setelah itu tambahkan 5 sendok makan air mateng ya, boleh air anget, boleh air biasa tapi yang sudah mateng, supaya nanti lebih cair, atau boleh juga ditambahkan dengan nanas ya kalau ada. Kalau enggak ada ini air cukup ya. Kita ulek sampai halus kacang, cabai dan lain-lainnya. Kita ulek lagi, ulek terus sampai merata semua bahannya. Nah, setelah sudah halus seperti ini ya, lalu masukkan sisa kacang tanah gorengnya, lalu kita tumbuk atau ulek kasar sehingga kacangnya itu masih menjadi butiran-butiran besar ya. Nah, ini uleknya setengah hati aja supaya kacangnya tidak hancur, supaya tetap besar seperti ini. Udah deh, langsung kita sajikan. Nah, ini saya hanya menggunakan 2 buah ya, nanas dan timun. Teman-teman bisa ditambah dengan buah kesukaan ya. Langsung siramkan di atasnya. Nah, untuk bawang putih gorengnya bisa disiramkan di atasnya seperti ini atau dipisahkan di wadah terpisah, dicocol ya. Ini enak banget. Jangan lupa ya, kalau ada kerupuk, mantap. Lanjut ke resep sambal berikutnya, yaitu sambal yang legendaris banget nih, yaitu sambal tumpang. Pertama kita buat dulu santan ya. Ini adalah setengah buah kelapa atau setengah butir kelapa parut yang kita campur diperas dengan 1 liter air menjadi 1 liter santan. Nah, dengan menggunakan santan segar atau santan kelapa segar ini nanti rasa masakannya akan lebih sedap ya. Kemudian ini adalah tempe bosok kalau di bahasa Jawanya ya. Bahasa terjemahnya tempe busuk, tapi busuknya tuh bukan busuk-busuk banget. Ini adalah tempe semangit atau tempe layu. Biasanya ini adalah tempe yang dibiarkan selama 3 hari. Jadi terlihat ya di sini ya, sudah tidak segar tapi juga tidak busuk atau tidak belatungan. Jadi ini agak-agak kering ya. Kemudian langsung aja kita akan rebus tempe bosoknya atau tempe semanggitnya. Kemudian tambahkan 100 gram cabai, ini campur ya, cabai rawit merah dan cabai merah. Kemudian 1 ibu jari kencur, 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 1 sendok makan ebi atau udang kering,
dan 5 butir kemiri. Kita rebus dengan air kurang lebih 200 ml air ya, rebus sampai airnya habis atau tersisa sedikit. Seperti ini. Setelah direbus, bumbunya akan kita ulek. Ini ya, 5 butir kemiri, kemudian 1 ibu jari kencur, bawang putih, bawang merah, cabai. Coba lagi, ayo pasti bisa. Agar menguleknya lebih mudah ya, kita tambahkan dengan 1 sendok teh garam. Bisa? Ya udah tamatin dulu ya. Nah, ini diulek sampai seperti ngulek sambal. Jangan lupa ya, ini udang kering atau ebinya dan tempenya. Nah, untuk udang kering atau ebi dan tempe bosoknya, kita akan ulek, tapi ini seleranya disesuaikan ya. Kalau saya suka yang tempe bosoknya itu tidak terlalu halus ya. Jadi agak ada butiran-butiran tempenya tuh masih tersisa ya. Menurut Mbok sih lebih sedap seperti ini ya. Jadi ini saya ulek tapi tidak terlalu halus. Nah, sudah seperti ini, langsung kita letakkan lagi ke dalam panci yang kita pakai untuk memasak tadi. Kemudian tambahkan 3 ibu jari lengkuas, 3 lembar daun salam dan 10 lembar daun jeruk serta kita masukkan santan yang sudah kita buat tadi ya. Total itu 1000 ml santan atau 1 liter santan. Tambahkan 1 ibu jari gula merah, lalu 10 buah tahu goreng, saya pakai tahu pong. Dan 1 papan pete yang sudah dikupas kita masukkan dan kita didihkan. Kita aduk-aduk ya. Nah, ini sisa dari 1 liter santannya kita masukkan lagi. Sudah mendidih. Ini agak ditekan ya karena tahunya itu mengembung supaya bumbunya masuk ke dalam tahu dan lebih kempes. Jangan lupa ya, kita cobain dulu. Kurang nendang. Saya tambahkan dengan 1 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh micin. Yang tidak suka micin, micinnya di skip aja ya. Kita masak ya, total sejak santannya masuk tuh kurang lebih kita masak selama 20 menitan ya. Nah, ini sudah mantep banget ya, sudah mateng. Kita matikan kompornya. Jangan lupa biar lebih nendang, taburi dengan 2 sendok makan bawang merah goreng. Sudah deh, gini aja mari kita sajikan. Nah, biasanya tuh disajikan dengan sayuran ya, bisa toge atau sayuran kesukaan. Tapi kali ini sedang tidak ada sayuran. Jadi langsung aja begini aja kita akan santap dengan nasi putih. Ini recommended paket ekonomis tapi nendang banget. Resep sambal ketujuh itu sambal Sunda ya, yang biasa menjadi teman atau pelengkap untuk menu-menu nasi paket ya. Ini antara lain sambal pelengkap nasi tuk-tuk. Kita membuat sambalnya ya. 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah sudah diiris-iris dan masuk ke minyak panas, sisa menggoreng tahu dan ikan asin. Kita goreng bawang putih, bawang merah sampai wangi. Setelah aromanya wangi, masukkan 1 buah tomat yang sudah diiris-iris. Kita goreng bersama-sama sampai tomatnya layu dan lembut. Lalu masukkan 100 gram cabai campur, rawit merah, rawit hijau, dan cabai merah keriting. Setelah itu masukkan ke dalam penghalus. Tambahkan 1/4 sendok teh MSG atau micin dan 1 sendok teh kaldu bubuk.
Micin atau MSG bisa diganti dengan 1 sendok teh gula atau setengah sendok teh kalau tidak suka yang manis ya. Sambal pelengkap nasi tutupnya sudah siap. Nah, kali ini kita akan membuat sambal yang di blender ya, cocok untuk pelengkap lauk. Ini adalah 250 gram cabai, 3 siung bawang putih dan rebus dengan 100 cc air. Nah, setelah mendidih dan airnya tersisa sedikit, langsung aja kita haluskan. Hasilnya seperti ini. Langsung panaskan minyak dan goreng 100 gram bawang merah iris. Nah, ini kita akan goreng seperti kita menggoreng bawang merah goreng. Setelah bawang merahnya matang, kita angkat. Nah, minyaknya kan saya pakai semua ya, karena sambalnya itu untuk stok ya. Supaya tidak mudah basi, 100 ml minyak kita pakai semua ya. Setelah bawang merahnya diangkat, masukkan cabai dan bawang putih halusnya. Lanjut saya masukkan 2 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh MSG atau micin. Yang tidak suka micin ganti dengan 1 sendok teh gula, atau tidak pakai micin dan tidak pakai gula juga udah enak. Kita tumis ya, kita aduk-aduk sampai aromanya wangi ya. Kemudian masukkan bawang merah gorengnya, sisakan sekitar 2-3 sendok makan. Nah, kita aduk lagi, kita ratakan cabai, bawang putih, minyak, dan bawang merah goreng. Setelah itu udah deh, matikan kompornya dan sambalnya sudah jadi. Demikian resep aneka sambal atau kumpulan resep sambal kali ini. Selamat mencoba.